Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang luar biasa pada sore hari ini, kita kedatangan Guru Besar Undana Kupang, akademisi, dan saya pikir publik hari ini lewat tulisan-tulisan yang dibuat sama kakak, tentu itu menjadi konsumsi harian, terutama untuk mahasiswa dan semua. Pada kesempatan hari ini kita berbicara soal, karena memang tema besar yang kita angkat pada sore hari ini, mencari pemimpin sebagai teladan bangsa. Tentu kakak Prof. Felix Tanz berkecimpung di dunia pendidikan dan banyak jurnal literatur yang menjadi konsumsi harian dari kakak. Dalam keseharian kakak juga banyak menulis tentang tokoh-tokoh inspiratif dari semua sejarah perjalanan bangsa ini. Tentu banyak tokoh-tokoh inspiratif yang terlahir. Jadi langsung saja kakak. Baik, terima kasih. Selamat sore. Saya kira betul, bangsa ini bersyukur ya. Saya kira bukan hanya sejak kemerdekaan tahun 1945, tapi jauh sebelum itu kita memiliki banyak tokoh yang menjadi inspirasi ya bagi banyak orang. Beberapa tokoh formal dan non formal sekaligus yang saya kira bisa menjadi inspirasi bagi kita. Tokoh-tokoh yang pada masanya memang menjadi teladan bangsa gitu, ya. Saya bisa sebutkan beberapa yang moga-moga nanti bisa kemudian menjadi katakanlah sumber inspirasi ya bagi terutama bagi mahasiswa, saya kira, untuk kemudian bisa belajar secara sungguh-sungguh dan pada saatnya bisa menjadi pemimpin besar di kemudian hari ya. Yang pertama, Imam Hugeng Santoso. Ya, dia Kapolri Indonesia pada tahun 1968 sampai dengan 1971. Dia ini menjadi tokoh inspiratif karena banyak hal, tetapi antara lain ya bisa kita sebutkan misalnya soal kesederhanaannya. Ya, karena dia hidup sederhana, maka sebagai petinggi polisi pada waktu itu, memang dia tidak mempunyai, saya kira tidak mempunyai niat untuk hidup mewah dan kemudian menggunakan jabatannya untuk mencapai kehidupan yang mewah itu. Bagaimana kita tahu bahwa dia sederhana? Saya kira banyak cerita tentang dia, tulisan tentang dia, tentang kesederhanaan dan lain sebagainya yang mengagumkan. Ya, antara lain misalnya dia tidak berkenan untuk menerima ya semacam oleh-oleh ya atau souvenir ya dari mungkin Kapolda pada saat itu kalau dia berkunjung ke daerah gitu ya. Dan selain itu untuk menghindari konflik kepentingan ya, istrinya yang pada saat itu berusaha untuk memperoleh pendapatan sambilan dengan membuka toko bunga ya, kemudian disuruh tutup ya oleh Pak Hugeng ini. Kenapa? Karena dia tidak mau nanti toko bunga istrinya itu menjadi ya alasan bagi orang lain untuk kemudian mencari perhatian dari Kapolri. Ya. Nah, selain kesederhanaan juga ada keberanian dalam diri dia. Ya, sebagai Kapolri, sebagai ya polisi, lembaga
kepolisian, dia mempunyai hak untuk mengusut kasus korupsi dan lain sebagainya. Nah, katanya ya dia pernah menangani kasus korupsi yang ujung-ujungnya menyentuh waktu itu keluarga Cendana gitu. Nah, Presiden Soeharto tentu saja tidak suka, dan karena itu langsung memberhentikan, bilang. Tapi ya sebenarnya memecat ya dalam tanda petik, dan kemudian menawarkan jabatan duta besar kepada Pak Hugeng ini untuk salah satu negara Eropa. Tapi beliau menolak. Mengapa? Dia bilang, ya saya ini polisi, bukan politisi. Ya. Lalu ketika pulang dia beritahu mamanya, Mama, saya sudah bukan anggota Kapolri lagi. Nah, dalam pemberitahuan ini terimplisit saya kira keinginan Pak Hugeng untuk menyampaikan kepada mamanya bahwa karena dia bukan Kapolri lagi, maka hidup mereka akan menjadi pas-pasan gitu. Akan menjadi sangat sederhana. Nah, mamanya luar biasa memberikan keteguhan dengan mengatakan, anak, kau jangan takut, ya, kita bisa makan nasi dengan garam gitu. Nah, ini Hugeng, ya, kesederhanaan dalam hidup, keberanian untuk menjalankan tugas sesuai dengan ya bahasa sekarang tupoksi dia gitu ya. Ya. Nah, selain dia ya, yang kedua Ben Boy ya, gubernur NTT dari tahun ya 1978 sampai 1988 gitu ya. Beliau pernah mendapat hadiah bergengsi Ramon Magsaysay ya dari pemerintah Filipina. Itu hadiah bergengsi untuk tokoh-tokoh Asia yang dinilai hebat dalam bidang tertentu. Dan Ben Boy bersama istrinya Nafsiam Boy mendapat penghargaan itu ya, Ramon Magsaysay pada tahun 1986, karena menurut ya Yayasan Ramon Magsaysay itu mereka berhasil dalam menjalankan tugas sosialnya di NTT ya, sebagai gubernur dan kemudian sebagai ya bersama istrinya gitu, ya. Nah, selain itu saya kira yang menjadi inspirasi bagi kita dari Ben Boy ini adalah juga soal keberaniannya. Juga saya kira soal kesederhanaan hidup ya. Pada tahun awal 1960-an, saya kira mungkin akhir 1960-an, nanti kita akhir 1950-an, beliau kuliah di UI, Fakultas Kedokteran. Ya, dan pada saat itu ya suasana Indonesia penuh dengan gejolak ya, tiada hari tanpa demonstrasi. Mahasiswa dari segala ya, lapisan, dari semua universitas ya turun ke jalan, terutama di kota-kota besar, menuntut macam-macam, termasuk turunkan harga, ya, minta Bung Karno mundur dan lain sebagainya. Bung Karno ya walaupun dalam hal tertentu dianggap sebagai pemimpin yang relatif agak ya bertangan keras pada waktu itu, tetap memberikan peluang kepada mahasiswa untuk berdemonstrasi ya. Tidak dilarang oleh Bung Karno ya. Tetapi dia kemudian ketika ke UI menantang para mahasiswa UI, dengan kamu mahasiswa UI dengar saya ya, saya lihat kamu ini sangat bersemangat ya, sangat berani
ketika turun ke jalan di kota-kota besar di Indonesia, ya, termasuk Jakarta ini, melakukan demonstrasi. Kamu catat ya, ya kurang lebih ini kata-kata Bung Karno. Kalau demonstrasi di kota besar seperti Jakarta, yang jalannya aman, ya, semua orang bisa. Dan berteriak sesuka mereka, semua orang bisa. Tetapi saya mau tantang kamu nih, mau tidak? Ya, kamu mahasiswa, pemimpin masa depan ini, hari ini catat nama ke Papua, kita rebut kembali itu Papua. Karena dalam hati Bung Karno, mereka ini mahasiswa yang pasti takut untuk turun ke medan tempur. Nah, waktu itu, menurut cerita Pak Ben Boy ketika mendapat hadiah Ramon Magsaysay tahun 1986 di kantor gubernur, saya waktu itu ikut sebagai salah seorang mahasiswa. Jadi saya ingat ini cerita. Dia lagi sibuk di belakang, mungkin ya, dia bagian dari kepanitiaan untuk kegiatan itu. Lagi sibuk. Tapi begitu mendengar tantangan Bung Karno, dia mau berbicara gitu. Ya, tapi karena dia pendek, dia terpele di belakang gitu, ya. Jadi dia ambil satu kursi, ya, berdiri di atas kursi itu, ya, menurut Ben Boy waktu itu. Lalu dia berteriak lantang dari belakang, Bung Karno, catat saya Aloysius Benedictus Boy sebagai orang pertama untuk ke Papua, dan kita, ya waktu itu Irian Barat ya, kita merebut kembali itu Papua. Semua orang toleh ke belakang, siapa ini Ben Boy? Dan saya kira Bung Karno juga dia terkejut bahwa ada orang berani seperti itu. Ingat, ke Papua. Saya kira sekarang saja kita takut ke Papua karena keadaannya relatif ini. Ini pada saat zaman masih sangat susah dan Papua saya kira tidak terlalu aman, ya, Irian Barat. Ben Boy saya orang pertama. Dan ini bukan untuk pergi pesiar, ya, untuk mempertaruhkan nyawanya gitu, ya. Dan kemudian dicatat untuk ke sana, ikut merebut kembali Papua. Saya kira dia masuk dalam tim pasukan terjun payung Indonesia punya, dan memang sangat berbahaya. Menurut cerita yang kita dapat kemudian banyak orang yang pulang tidak selamat, ya, karena ya payung mereka kemudian tersangkut di kayu, di pohon-pohon, ya, atau karena ya, ditembak oleh musuh, ya. Untung Ben Boy selamat dan kemudian ya melanjutkan kehidupannya sebagai dokter, ya, sebagai tentara. Memang waktu itu dia kemudian menambahkan bahwa sejak saat dia menyatakan keberaniannya untuk ke Papua, mau membela Papua, sejak saat itu menurut Ben Boy dia dicatat oleh bangsa ini sebagai salah seorang pemimpin masa depan. Memang waktu itu sedikit sejarah NTT pada tahun 1980-an, ya, saya kira seperti sekarang ketika terjadi pergantian kepemimpinan daerah, ya selalu ada friksi, ya, antar suku, antar golongan dan lain sebagainya. Dan rupanya banyak orang yang tidak suka Ben Boy. Ya, sebaik-baiknya seorang pemimpin kan selalu ada orang yang tidak suka gitu, ya. Nah, karena itu dia mau menunjukkan bahwa ya Anda boleh tidak suka saya, tetapi ada alasan mengapa saya kemudian menjadi gubernur NTT gitu. Ya, antara lain karena peristiwa ketika dia berhadapan dengan Bung Karno itu. Jadi dia bilang, saya menjadi gubernur NTT ini ya bukan secara mendadak, saya dipersiapkan. Dan bangsa ini percaya saya karena saya punya keberanian, ya, seperti yang dia sampaikan gitu. Ya, jadi itu Ben Boy. Ya, kemudian ada Baharudin Lopa yang ketiga. Dia pernah menjadi jaksa agung. Ya, saya kira jaksa agung yang masa jabatannya tersingkat di Republik ini, ya, dari bulan Juni 2000
1 sampai saya kira 2002 ya, ketika kemudian beliau wafat gitu ya. Ini orang yang sangat bersih ya, selain seorang intelektual dia juga menulis buku tentang ya anti korupsi dan lain sebagainya. Dia memang anti KKN ya. Itu terlihat misalnya dari kebiasaan dia untuk selalu menggunakan telepon umum. Ya saat ini telepon umum sudah tidak ada ya, tetapi masa kami jadi mahasiswa bahkan ya sampai tahun saya kira awal 2000-an masih ada telepon umum gitu. Ya, kita pakai uang recehan, uang logam untuk telepon ke orang-orang yang kita menghubungi. Dan Baharudin Lopa ya, sebagai seorang jaksa agung ya, ketika dia mau menelpon ke rumah ya, dia keluar dari kantornya, pergi ke seberang jalan menggunakan telepon umum untuk telepon ke rumah. Nah, orang tanya kenapa tidak pakai telepon kantor saja. Ya dia anti korupsi. Menurut dia ya barang milik negara tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi. Gitu. Menelpon ke rumah bagi dia adalah kepentingan pribadi dan karena itu harus pakai telepon umum. Ya, kalau sekarang kan saya kira para pejabat kita ya tidak semua, banyak yang saya kira menjadi sangat inspiratif. Sebelum nanti dilanjutkan, Ya, jadi memang Kakak Felix punya fokus perhatian lebih sekali terhadap mahasiswa. Kita ingat betul momentum di tahun 2019, Kakak pernah menuliskan. Jadi agar rektor Undana tidak memperbolehkan melarang mahasiswa itu untuk demonstrasi. Jadi ciptakan ruang demokrasi dalam iklim dunia pendidikan. Itu waktu itu tuh momentum soal revisi Undang KPK, kemudian RUU KUHP. Jadi Kakak waktu itu pernah mengkritisi itu. Jadi dalam ruang pendidikan perguruan tinggi menciptakan ruang demokrasi. Jadi kemudian kembali lagi soal Kakak Bembu ini, saya sebagai pemimpin soal toko, dia bilang kita tidak butuh bantuan beras, tapi yang kita butuh tuh biji beras untuk kita bisa tanam. Jadi memang seolah-olah dia coba orientasi produktif begitu. Toko yang sangat inspiratif dan wajib ya sebagai generasi muda depannya teladani toko-toko. Balik ke Hugeng Imam Santoso tadi Kapolri, dia saya kira juga menjadi salah satu tokoh yang dikagumi oleh Gus Dur. Juga ini salah satu tokoh inspiratif kita. Gus Dur kan sering mengatakan atau pernah mengatakan gitu ya bahwa di Indonesia ini ada 3 polisi yang sangat jujur gitu ya. Jadi 1 polisi tidur, yaitu 2 patung polisi, ya 3 Hugeng itu, ya Hugeng Imam Santoso. Itu saya kira pemimpin formal ya, orang-orang yang ya ditunjuk untuk memegang jabatan tertentu atau dipilih gitu ya, mendapat gaji untuk itu dan lain sebagainya. Tetapi kita juga bisa mendapat banyak inspirasi dari toko-toko informal gitu ya, orang-orang yang ya mampu menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu mungkin tanpa digaji gitu ya, atau menjadi pemimpin dalam lingkungan dia sendiri, mungkin keluarganya atau mungkin desanya atau mungkin tempat kerjanya gitu ya. Dan menurut saya mereka ini juga harus dianggap sebagai pemimpin inspiratif gitu ya. Saya ingat misalnya ya Suyudi ini seorang cleaning service, tukang
bersih toilet di mall kota Casablanca di Jakarta, Kokas. Tolong saya temukan uang ini 50 juta rupiah di toilet. Tolong Anda cari siapa pemiliknya. Orang sederhana, orang miskin, tapi dia tidak mau ambil ini uang untuk kepentingan dia.